Halo guys, selamat datang kembali di channel saya Muhammad Taufik Hermansyah. Di video kali ini saya akan mempersembahkan video perjalanan saya dari kota Solo menuju ke kota Jakarta. Nah kawan, jadi di perjalanan kali ini saya akan naik kereta api gaya baru Malam Selatan di kelas ekonomi ya. Nah, bagaimana untuk keseruannya? Tonton terus videonya sampai selesai ya. Oke kawan, jadi saat ini saya sudah berada di area Stasiun Purwosari. Stasiun Purwosari ini merupakan salah satu stasiun yang berada di kota Solo yang memberangkatkan kereta api yang memang itu tuh kelas ekonomi maupun kelas campuran ya. Berbeda dengan stasiun Solo Balapan yang memang itu memberangkatkan kereta api dengan kelas yang lebih tinggi. Nah, di perjalanan kali ini saya akan naik kereta api GBMS atau kepanjangannya itu Gaya Baru Malam Selatan nih kawan. Jadi sebagai informasi juga, kereta api Gaya Baru Malam Selatan ini memiliki relasi dari stasiun Surabaya Gubeng menuju ke stasiun Pasar Senen via Yogyakarta ya. Nah, kereta ini juga terdiri dari dua kelas, yaitu kelas ekonomi Kemenhub, yaitu ekonomi berhadapan tapi seatnya itu dua-dua. Kemudian ada kelas eksekutifnya juga ya kawan. Nah kawan, jadi sebetulnya worth it nggak sih kita melakukan perjalanan menggunakan kereta api GBMS ini dari Solo menuju ke Jakarta? Karena saya itu memesan tiket kereta api ini itu kenanya Rp320.000 ya. Nah memang rentang harga untuk kelas ekonomi Kemenhub di GBMS ini itu rentangnya tuh dari mulai 300 ribuan hingga 340 ribuan saja. Nah tetapi jika saya membandingkan dengan kompetitor-kompetitornya yang memang di kelas yang mirip-mirip ya, seperti Senja Utama Solo, kemudian kereta api Mataram. Nah itu tuh kalau menurut saya harganya lebih murah daripada kereta api GBMS. Nah sedangkan untuk kereta api Mataram dengan Senja Utama Solo itu sudah menggunakan ekonomi premium ya, bukan ekonomi Kemenhub lagi. Selain itu juga untuk kereta api Senja Utama Solo dan Mataram itu durasinya jauh lebih cepat daripada GBMS ya sebetulnya. Ditambah lagi jadwal kedatangan dan maupun keberangkatan dari GBMS ini menurut saya agak nanggung ya dibandingkan dengan kompetitor-kompetitornya. Nah, oleh karena itu di video kali ini saya akan coba untuk mereview apakah worth it nggak sih dengan harga yang dibayarkan, juga fasilitas beserta durasi yang kita dapatkan melalui kereta api GBMS ini ya. Let's see. Segera melintas langsung kereta api Joglo Semarkerto yang memang kereta ini muter-muter area Jawa Tengah ya. Semboyan 21 lengkap kereta api Joglo Semarkerto. Nah, teman-teman juga bisa melihat ya, di stasiun Purwosari ini sudah ada area bermain untuk anak-anak juga. Jadi memang ramah anak lah, ini bagus ya. Terus teman-teman bisa melihat juga untuk ornamen-ornamen bangunan dari stasiun Purwosari ini menurut saya cukup klasik ya. Jadi memang masih mempertahankan bangunan-bangunan lamanya dari zaman kolonial Belanda dulu ya. Kereta api Gaya Baru Malam Selatan atau GBMS akan segera dipersiapkan masuk di jalur 3 di stasiun Purwosari ini ya. Nah, biasanya GBMS itu untuk kelas eksekutifnya yang ke arah Jakarta itu berada di belakang ya. Jadi yang pertama itu kelas ekonomi terlebih dahulu. Oh ya, sudah sempat di-mention ya oleh saya sebelumnya, kalau kereta ekonomi GBMS itu pakai rangkaian Kemenhub ya. Jadi artinya menggunakan kereta ekonomi berhadapan, tegak, dan juga tetapi kelebihannya adalah seatnya dua-dua ya, bukan yang 3-2. Jadi lumayan lah kalau menurut saya, nggak terlalu ngenes ya. Tidak seperti yang adu dengkul 106 tempat duduk ya.
Oke, saya naik di ekonomi 4, seat 20A ya. Teman-teman bisa melihat kereta api GBMS, suasana di ekonomi 4 tidak penuh-penuh amat ya. Jadi lumayan lah. Rame tapi nggak terlalu penuh nih kawan. Dan ini dia seat yang akan saya duduki, seat 20A. Dan wah, berjalan mundur nih kawan. Nah, seperti inilah seat dari ekonomi Kemenhub. Dan tidak terlalu adu dengkul seperti yang 32 106 tempat duduk ya. Jadi masih oke lah. Dan teman-teman di sini bisa melihat juga terdapat meja yang menurut saya ukurannya lumayan besar ya. Dan terdapat colokan juga untuk ngecas gadget maupun laptop ya. Kemudian di sebelah sini tuh terdapat hordeng. Jadi kalau misalkan teman-teman merasa tidak nyaman dan ingin ditutup, boleh banget nih. Nah, di sebelah sana juga terdapat gantungan. Pada pukul 16:12 kereta api Gaya Baru Malam Selatan diberangkatkan dari stasiun Purwosari. Diperkirakan akan sampai di stasiun Pasar Senen pada pukul 1:23 pada dini hari nanti ya. Dan menempuh waktu sekitar 9 jam 11 menit nih kawan. Cukup lama ya. Dan ini adalah toilet dari ekonomi 4 kereta api GBMS. Jadi disatukan ya antara toilet perempuan maupun laki-laki. Nah, kita jangan lupa untuk kunci terlebih dahulu seperti ini. Dan seperti inilah situasi dari toilet kereta api GBMS. Menurut saya standar aja ya. Tapi di sini lumayannya itu karena sudah memakai kloset duduk nih kawan. Nah, di sebelah sana terdapat tempat sampah. Kemudian di sebelah sini terdapat pegangan juga. Ada tisu juga, kemudian ada sabun tentunya. Dan airnya mengalir cukup baik ya. Mantap. Beginilah suasana di ekonomi 4. Tidak terlalu ramai, tapi nggak tahu ya nanti kalau udah nyampe di Lempuyangan, biasanya tuh banyak yang naik ketika sudah sampai Jogja nih kawan. Kecepatan kereta api Gaya Baru Malam Selatan stabil di sekitar 95 km per jam nih kawan. Lumayan lah segini. Teman-teman bisa melihat ya, cuaca di luar sana itu menunjukkan sangat syahdu sekali nih kawan. Ditambah lagi kereta api GBMS ini, di dalam selama perjalanan kita akan menemukan banyak momen ya, yaitu bertemunya sesama kereta api GBMS, kemudian momen susul silang, dan juga bertemu kereta api lainnya. Pokoknya seru deh teman-teman, ikutin video ini sampai selesai ya. Pada pukul 16:57 kereta api Gaya Baru Malam Selatan telah tiba di stasiun besar Lempuyangan. Nah kawan, jadi di stasiun Lempuyangan ini seperti biasa ya, yang naik itu selalu ramai sekali nih kawan. Bahkan lebih banyak yang naiknya ya daripada yang turunnya nih. Memang sangat mendominasi sekali penumpang kereta api GBMS ini, memang mendominasi dari jalur Jogja ya. Nah, luar biasa nih kawan. Di sini juga terdapat sebuah kode trainmark, yaitu menunjukkan bahwasannya sarana kereta ini tuh dapat dipacu hingga kecepatan 100 km per jam. Kemudian 40 itu merupakan berat maksimalnya itu 40 ton. Kemudian angka 5 itu merupakan tipe bogi yang digunakan oleh kereta ini, yaitu tipe bogi K5. Pemandangan suasana kota Jogja memang selalu ngangenin nih kawan. Jadi
tidak pernah bosan ya untuk mengunjungi kota ini. Segera melintas langsung di Stasiun Besar Yogyakarta. Nah, karena kereta Gaya Baru Malam Selatan ini berhenti di Stasiun Lempuyangan, otomatis di Stasiun Jogjanya ini melintas langsung ya. Karena jam menunjukkan sudah menjelang maghrib, maka mari kita menikmati sunset yang tersedia di daerah Yogyakarta. Pada pukul 18 tepat, kereta api Gaya Baru Malam Selatan telah tiba di Stasiun Kutoarjo. Stasiun Kutoarjo ini sudah memasuki daerah operasi 5 Purwokerto nih kawan. Akan bertemu sesama kereta api Gaya Baru Malam Selatan yang akan mengarah ke arah Surabaya Gubeng nih kawan. Jadi bertemunya ini di Stasiun Kutoarjo ya. Pada pukul 18:06, kereta api Gaya Baru Malam Selatan telah diberangkatkan dari Stasiun Kutoarjo. Teman-teman bisa melihat matahari sudah terlihat semakin terbenam ya. Mantap nih kawan, syahdu sekali ya. Kecepatan kereta api Gaya Baru Malam Selatan masih konstan di angka rata-rata 95 km per jam. Pada pukul 18:45, kereta api Gaya Baru Malam Selatan telah tiba di Stasiun Gombong. Di Stasiun Gombong ini cukup banyak juga penumpang yang turun, tetapi saat saya lihat memang penumpang-penumpang yang turun itu naiknya pas tadi dari Jogja nih kawan. Jadi artinya mereka ini memanfaatkan tarif khusus ya dari Jogja menuju ke sekitaran Kebumen Kroya hingga Purwokerto. Segera melintasi terowongan hijau, salah satu terowongan kereta api panjang yang ada di Indonesia.
Karena saya merasa cukup lapar, jadi saya memutuskan untuk membeli nasi goreng Parahyangan seharga Rp40.000. Dan seperti ini tampilan dari nasi goreng Parahyangan Legend yang saya beli ya. Dan di sini sudah tersedia alat makannya juga. Kemudian di sini terdapat nasi gorengnya tentunya ya. Kemudian terdapat kerupuk. Kemudian di sebelah sini itu terdapat acar maupun timun ya. Kemudian ada telur ceplok juga dan ada satu potong ayam nih kawan. Haha, lumayan ya. Oke kawan, mari makan ya. Pada pukul 19:11 kereta api Gaya Baru Malam Selatan telah tiba di Stasiun Kroya. Stasiun Kroya ini merupakan salah satu stasiun terbesar yang ada di Daop 5 Purwokerto. Dan teman-teman bisa melihat yang turun di Stasiun Kroya itu lumayan cukup banyak ya. Nah, teman-teman juga bisa melihat, jadi memang pasar Stasiun Kroya ini mesti selalu ada penumpang yang naik maupun turun nih kawan. Telah diberangkatkan kembali dari Stasiun Kroya. Nah, teman-teman bisa melihat di situ tuh terdapat kereta api Serayu yang memiliki relasi dari Stasiun Pasar Senen menuju Stasiun Purwokerto via Kiara Condong, Bandung. Melintas di terowongan Kebasen Baru. Pada pukul 19:38 kereta api Gaya Baru Malam Selatan telah tiba di Stasiun Besar Purwokerto. Stasiun Purwokerto ini merupakan pusat dari kedaulatan daerah operasi 5 Purwokerto itu sendiri ya. Dan kalau menurut saya Stasiun Purwokerto ini sudah cukup megah dan memang sudah ada bangunan-bangunan baru yang telah dibangun ya. Mudah-mudahan saya berkesempatan untuk naik kereta api yang startnya itu dari Stasiun Purwokerto ini ya. Teman-teman juga bisa melihat di sini terdapat sebuah kode. K3 itu merupakan kode untuk sarana kelas ekonomi. Kemudian 0 itu tidak berpenggerak atau harus ditarik oleh lokomotif. 12 itu merupakan tahun pertama berdinas di tahun 2012 dan 49 itu merupakan urutan ke-49 di tahun 2012. Dan SD itu merupakan kepemilikan dari Deposito Topo. Di Stasiun Purwokerto ini juga dilakukan pengisian air untuk toilet nih kawan. Teman-teman bisa melihat ya di situ. Di jalur 1 itu terdapat rangkaian kereta api Batu Raden Express yang telah dilansir di jalur 1 yang memiliki relasi dari Stasiun Purwokerto menuju ke Stasiun Bandung PP nih kawan. Jadi memang kalau menurut saya naik kereta api Gaya Baru Malam Selatan ini cukup banyak momen-momennya ya. Nah, terutama apalagi nanti nih kawan di daerah Cirebon kita akan bertemu dengan banyak momen ya, seperti momen susul silang dan berpapasan dengan suatu kereta.
Teman-teman bisa melihat peta rute perjalanan kereta api Gaya Baru Malam Selatan. Kalau menurut saya pemberhentinya sangat banyak nih kawan. Saya aja yang naik dari Purwosari ini, teman-teman bisa melihat cukup banyak ya untuk pemberhentiannya. Teman-teman bisa lihat sendiri lah ya di layar. Ya memang seperti inilah adanya kereta api GBMS. Pada pukul 19:43 kereta api GBMS telah diberangkatkan dari stasiun Purwokerto. Pada pukul 21:51 kereta api Gaya Baru Malam Selatan telah tiba di stasiun Cirebon Perujakan. Nah, kawan, di stasiun Perujakan ini kereta api GBMS akan disusul dan bersilang kereta api Senja Utama Jogja ya, baik dari arah Jakarta maupun dari arah Yogyakarta itu sendiri. Mantap nih kawan, combo ya. Dapat momen susul silang Senja Utama Jogja. Kereta api Senja Utama Jogja berhasil menyusul kereta api GBMS. Nanti kita tinggal tunggu kereta api Senja Utama Jogja yang dari arah Jakarta ya. Nah kawan, jadi kereta api Senja Utama Jogja yang dari arah Jakarta segera melintas langsung di stasiun Cirebon Perujakan, sekaligus kayak momen persilangan lah ya. Menyilang kereta api GBMS. Semboyan 21 lengkap kereta api Senja Utama Yogyakarta. Kereta api barang akan segera merapat di stasiun Cirebon Perujakan. Wah, lumayan nih kawan, dapat momen banyak di Cirebon ya. Pada pukul 22:11 kereta api GBMS telah diberangkatkan dari stasiun Cirebon Perujakan. Melintas langsung di stasiun Cirebon Kejaksan. Stasiun Cirebon Kejaksan ini adalah pusat dari kedaulatan daerah operasi 3 Cirebon itu sendiri ya kawan. Lumayan ya, mantap di Cirebon ini mendapat banyak momen nih kawan.
20:27 kereta api Gaya Baru Malam Selatan telah tiba di stasiun Arjawinangun ya. Nah, tidak banyak kereta yang berhenti di stasiun Arjawinangun, hanya beberapa saja seperti kereta api Gaya Baru Malam Selatan ini, kereta api Erlangga, dan ada beberapa kereta lainnya ya. Saya kurang hafal juga. Cukup unik ya, kereta api GBMS ini berhenti di stasiun Arjawinangun. Di jalur 2 akan masuk kereta api Argo Cirebon. Ini saya nggak tahu di Arjawinangun ini berhenti atau berjalan langsung ya. Kita lihat saja. Dan ternyata sepertinya nih berhenti ya. Dan ternyata yang diberangkatkan terlebih dahulu adalah kereta api Argo Cirebon ya. Nah, kalau ini baru kereta api GBMS yang saya naiki diberangkatkan dari Arjawinangun nih kawan. Tadi itu saya tertidur cukup terlelap ya. Bangun-bangun kereta api GBMS ini baru saja diberangkatkan dari stasiun Cikarang. Dan sepertinya saya akan melanjutkan tidur nih kawan karena mengantuk sekali ya. Lagi-lagi barusan saya tertidur kembali dan bangun-bangun ini baru diberangkatkan dari stasiun apa nih? Oh, ini Jatinegara sepertinya kawan. Iya, ini Jatinegara. Dan karena ini sudah Jatinegara, otomatis saya harus siap-siap untuk prepare karena kereta api GBMS dari stasiun Jatinegara ini tidak lama lagi akan tiba di tujuan akhir, yaitu stasiun Pasar Senen. Alhamdulillah pada pukul 1:25 kereta api Gaya Baru Malam Selatan tercatat mengalami keterlambatan sebanyak 2 menit tiba di stasiun Pasar Senen. Overall saya cukup puas dengan perjalanan kereta api Gaya Baru Malam Selatan karena yang pertama untuk dari segi ketepatan waktu, kereta api GBMS ini menurut saya tidak terlalu terlambat ya, hanya telat 2 menit saja di stasiun akhir Pasar Senen ini. Kemudian untuk dari fasilitas, kalau menurut saya standar aja sih ya, karena dengan harga segini tuh terdapat beberapa kompetitor-kompetitor kereta lain seperti kereta api Mataram dan Senja Utama Solo itu sudah menggunakan kereta api ekonomi premium ya, sedangkan kereta api GBMS ini masih menggunakan kereta api ekonomi Kemenhub, di mana kursinya ini masih berhadapan dan tegak walaupun tidak adu dengkul nih. Jadi mungkin ya saya rasanya ini standar aja ya untuk dari segi fasilitas. Kemudian untuk dari segi jam kedatangan, kalau menurut saya ini kurang pas ya, karena nyampe di Jakartanya itu sekitar jam 1 pagi. Jadi ini masih gelap gulita. Terus kemudian untuk hal yang saya suka dari perjalanan GBMS ini adalah banyaknya momen susul silang dengan bertemu kereta api lain.
Oke teman-teman, terima kasih bagi yang sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa untuk klik subscribe, like, komen, dan juga tentunya share ya. Nantikan video saya selanjutnya tentunya hanya di channel ini. See you on the next video.